Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar kalian di sana? Ya, doakan semoga sehat selalu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu tokoh fisikawan dalam mekanika kuantum. Oke, nah sebelum saya masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Terzatullah Bulele, NPM 19053111006. Nah, saya kuliah di Universitas Dharma Agung Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fisika. Nah, oke, kita langsung saja masuk dalam pembahasannya, yaitu tokoh pertama, yaitu tokoh Max Planck. Nah, Max Planck ini seorang fisikawan yang lahir di kota Kiel, Jerman pada tahun 1858. Dia belajar di Universitas Berlin dan Munich. Dia memperoleh gelar doktor dalam ilmu fisika dengan summa cum laude dari Universitas Munich selagi berumur baru 21 tahun. Nah, dia menerbitkan hasil studinya yang menggemparkan mengenai efek radiasi terhadap benda hitam. Nah, sementara itu dia mengajar di Universitas Munich. Nah, kemudian di Universitas Kiel. Nah, di tahun 1889 dia jadi mahguru Universitas Berlin sampai pensiunnya, hingga tiba tatkala usianya mencapai 70 tahun. Nah, oke, kita masuk dalam tokoh kedua, yaitu Albert Einstein. Nah, Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Mana Einstein dilahirkan di Ulm di Württemberg, Jerman, sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart pada tanggal 14 Maret tahun 1879. Nah, Albert Einstein ini dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Nah, Albert Einstein ini dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Nah, setelah itu teori relativitas umum dirumuskan, di mana Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia, di mana pencapaiannya yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Nah, Albert Einstein ini di masa tuanya, keterkenalannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah. Di dalam budaya populer, di mana kata Einstein ini dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan jenius. Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia, di mana pada tahun 1999 Albert Einstein ini dinamakan orang abad ini oleh majalah Time, di mana kepopulerannya juga membuat nama Einstein digunakan secara luas dalam iklan dan barang dengan lain, dan akhirnya Albert Einstein didaftarkan sebagai merek dagang. Dan untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai Einstein, sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Nah, Einstein ini kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia, dan ibunya bernama Pauline.
Nah, Albert Einstein ini disekolahkan di sekolah Katolik dan atas keinginan ibunya, dan dia diberi pelajaran biola. Nah, tokoh selanjutnya adalah Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini adalah seorang fisikawan yang lahir pada tahun 1885 di Copenhagen. Nah, di tahun 1911 dia meraih gelar doktor fisika dari Universitas Copenhagen. Nah, tak lama kemudian sesudah itu dia pergi ke Cambridge, Inggris. Nah, dia di situ dia belajar di bawah asuhan J.J. Thomson. Nah, ilmuwan kenamaan yang menemukan elektron. Nah, hanya beberapa dalam bulan sesudah itu Bohr pindah lagi ke Manchester belajar pada Ernest Rutherford yang beberapa tahun sebelumnya menemukan nukleus atau bagian inti atom. Rutherford ini adalah yang menegaskan atau berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya bahwa atom pada umumnya kosong dengan bagian pokok yang berat pada tengahnya dan elektron di bagian luarnya. Nah, tak lama sesudah itu Bohr segera mengembangkan teori sendiri yang baru serta radikal tentang struktur atom. Kerja Bohr yang bagikan membuat sejarah On the Composition of Atoms and Molecules diterbitkan dalam Philosophical Magazine tahun 1933. Nah, selanjutnya atau tokoh keempat yaitu Louis de Broglie. Nah, Louis Broglie adalah atau nama lengkapnya Louis Victor Pierre Raymond de Broglie, lahir pada 15 Agustus tahun 1892 di Dieppe, Prancis, mana dia keturunan de Broglie yang berasal dari Piedmont, Italia Barat Laut. Cukup dikenal dalam sejarah Prancis karena mereka telah melayani raja-raja Prancis baik dalam perang dan jabatan diplomatik selama beratus tahun. Nah, pada tahun 1740 Raja Louis XI mengangkat salah satu anggota keluarga de Broglie, Francis Marie, 1671 sampai 1745 sebagai Duk atau seperti Duke di Inggris. Nah, suatu gelar keturunan yang hanya disandang oleh anggota keluarga tertua, putra. Dux pertama ini ternyata membantu Australia dalam perang 7 tahun atau mulai dari 1756 sampai 1763. Nah, karena itu Kaisar Prancis dari Australia menganugerahkan gelar Prince yang berhak disandang seluruh anggota keluarga de Broglie. Nah, dengan meninggalnya saudara tertua Louis, Maurice juga fisikawan atau eksperimen. Nah, pada tahun 1960 maka Louis serempak menjadi Duk Prancis ke-7 dan Prince Australia. Nah, setelah itu Louis ini yang menjadi tertarik pada ilmu pengetahuan alam karena katanya mana terpengaruh oleh filsafat dan buku-buku Henry Poincaré. Nah, selanjutnya atau tokoh berikutnya atau tokoh kelima yaitu Werner Carl Heisenberg. Di tahun 1925, Werner Heisenberg mengajukan rumus baru di bidang fisika, yaitu
suatu rumus yang teramat sangat radikal. Nah, jauh berbeda dengan dalam konsep rumus klasik Newton, teori rumus baru ini. Nah, setelah itu dia mengalami beberapa perbaikan oleh orang-orang sesudah Iceberg sungguh-sungguh berhasil dan cemerlang. Rumus itu hingga kini bukan cuma diterima, melainkan digunakan terhadap semua sistem fisika. Tak peduli yang seperti apa dan dari yang ukuran bagaimana, dapat dibuktikan secara matematik sepanjang pengamatan banyak dengan menggunakan sistem makroskopik melulu. Perkira kuantum mekanik berada dalam mekanika klasik dalam jumlah yang tertumpu kecil untuk diukur. Nah, atas dasar alasan ini, mana mekanika klasik yang secara matematik lebih sederhana daripada mekanika kuantum masih dapat dipakai untuk kebanyakan perhitungan ilmiah. Nah, akan tetapi bila mana berurusan dengan sistem dimensi atom, perkiraan tentang kuantum mekanika berbeda besar dengan mekanika klasik. Nah, di mana percobaan-percobaan ini membuktikan bahwa perkiraan mengenai mekanika kuantum itu adalah benar. Nah, tokoh selanjutnya adalah tokoh Erwin Schrödinger. Nah, atau nama lengkapnya Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, atau pada mulai tahun 1887 sampai 1961. Nah, ialah seorang fisikawan Australia. Nah, dia dilahirkan di Wina, Australia, Hongaria. Nah, ibunya berasal dari Inggris dan ayahnya berasal dari Australia. Nah, di mana ia memperoleh gelar doktor di kota itu di bawah bimbingan mantan murid Ludwig Boltzmann. Nah, setelah perang, ia mengajar di Zurich, Swiss. Di sana ia menangkap pengertian Louis Victor de Broglie yang menyatakan bahwa partikel yang bergerak memiliki sifat gelombang. Dan setelah itu dia mengembangkan pengertian itu menjadi suatu teori yang terperinci dengan baik. Nah, setelah ia menemukan persamaan yang terkenal, ia dan ilmuwannya lainnya memecahkan persamaan itu untuk sebagai masalah. Nah, oke, cukup sampai di situ pembahasannya tentang tokoh-tokoh dalam fisika atau mekanika kuantum ini. Bila ada kekurangan dan kelemahan saya, baik dalam penyampaian atau bahan materi, mohon dimaklum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.